Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa untuk 11 TKJ 1, 2, setahu saya 1, 2 ya, 1, 2 ya, 1, 2, 3 ya, yang ada di materi Kinemaster ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang laporan PKL, tapi sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan diaktifkan dulu ya kameranya. Semua siswa silakan mengaktifkan kameranya. Ini posisinya sudah recording ya. Dimas aja berisik deh lah. Ya, silakan diaktifkan Mbak Giska, Desta, Sofi, Nila, Mas Ferry, Mbak Atik ya. Silakan semuanya diaktifkan pakai seragam OSIS ya. Ya karena nanti dinilai sama Dudi ya. Ini recordingnya saya kirim ya nanti ya. Oke, terima kasih yang sudah mengaktifkan ya. Karena ada nilai sikap ya di sini ya, sikap ya. Jadi seragamnya sebisa mungkin kompak ya. Mbak Delia, Mbak Atik, Mbak Alamanda, ya. Oke, Mas Ferry, silakan untuk memimpin doa. Ya, pada pertemuan hari ini kita awali dengan berdoa bersama menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Ferry. Mbak Atik ini belum on cam ya ini ya, Mbak Atik, Mbak Delia, terus Sofiatun, silahkan on cam dulu. Yang sudah on cam silahkan kamera yang sudah on cam di screenshot ya. Screenshot dulu. Terus Mas Desta, dasinya silahkan dirapikan. Ya. Ya oke, kita langsung bahas ya. Saya share screen dulu. Ya, ini sehat semuanya ya, alhamdulillah ya. Oke. Sudah terlihat tampilannya? Sudah, Pak? Ya, Belum. udah. Belum. Ini sudah? Sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, untuk pengumpulannya di sini untuk video editingnya yang pertama yang dikumpulkan yaitu video yang sudah direview. Itu ya. Nah, terus nanti milih silakan. Kalau nanti ada perbaikan-perbaikan silakan perbaikannya dikirim di grup dulu ya, dikonfirmasi. Terus ini dari yang saya lihat ini belum ada yang mengumpulkan ya. Karena di sini keterangannya jawabannya 0 ya, belum ada yang mengumpulkan. Setelah itu nanti untuk topiknya, judulnya silakan disesuaikan dengan topik yang sudah direview. Jadi topik yang akan dikumpulkan harapannya yaitu topik yang sudah melewati tahap diulas oleh teman yang mana minimal satu video yang dikumpulkan itu diulas oleh 4 orang. Ya harapannya kalau ada 4 orang ya minimal ada masukan-masukan yang mungkin bisa diperbaiki ya. Kalau terlalu banyak orang mungkin masukannya terlalu banyak nanti perbaikannya jadi akan lebih sulit ya. Jadi saya ambil yang angka yang paling proporsional menurut pertimbangan saya. Terus nanti di sini masing-masing siswa mengisikan sinopsisnya ya. Jadi cerita singkat atau semacam apa ya biografi dari video tersebut. Video itu menceritakan tentang apa. Nah, agar sifatnya menarik silakan dibuat dengan kalimat yang relevan dan kalimat tersebut menimbulkan rasa ingin tahu gitu ya. Ya, semacam kata-kata promosi begitu ya sebenarnya ya sinopsis ini. Berikutnya di sini ada langkah-langkah
membuat proyek akhir. Nah, kenapa di sini saya masukkan? Karena untuk membuat proyek akhir tentunya kamu memerlukan satu bahan yang mungkin agak sedikit berbeda ya. Ada yang mungkin nyusunnya dari awal ya. Ada yang mungkin nyusunnya dari yang sudah ada. Tinggal potong, edit sedikit gitu ya. Ada yang dengan cara modifikasi ya, dari awal ada, dari yang buat dari baru juga ada. Nah, itu ya. Jadi nanti silakan disesuaikan ya. Langkah-langkahnya sesuai dengan kondisi yang dibuat oleh masing-masing individu. Terus di sini ada tingkat orisinalitas ya. Saya buat ya. Jadi bagi anak yang kemarin saya menanggapi, jadi boleh buat video dari yang sudah ada boleh. Atau boleh dari yang original video, bikin dari awal sekali. Itu malah justru lebih baik ya. Nah, tinggal nanti di sini yang saya lihat, yang saya ukur yaitu tingkat orisinalitasnya. Di samping juga ada aspek-aspek yang lain ya, kemenarikan dan lain sebagainya. Nah, tapi yang utama itu yang orisinal ya original itu ya, buat sendiri. Terus ada juga yang mungkin modifikasi, sebentar. Ada yang modifikasi menggunakan aset luar. Yang dimaksud dengan aset luar itu mungkin kamu punya gambar tapi dapat dari internet itu ya. Kamu mungkin punya suara background dari internet atau dari asetnya KineMaster itu ya. Itu kalau asetnya KineMaster berarti itu ya bukan luar ya, tapi sudah ada itu. Ya. Jadi masuknya yang dimaksud dengan aset luar itu kamu ngambil karya yang orang, prinsipnya gitu ya. Suara, komponen suara yang bukan dari miliknya kamu sendiri. Pak, yang kalau dari KineMasternya gimana Pak? Ya anggap saja kalau yang dari KineMaster punya kamu sendiri ya. Karena kamu mengoptimalkan fungsi KineMaster itu ya. Jadi untuk poin yang kedua itu ketika kamu ngambil suatu komponen yang bukan dari KineMaster atau bukan miliknya kamu sendiri ya. Nah, ini untuk kaitannya tentang originalitas ya, untuk poin yang ini ya. Nah, terus berikutnya URL-nya silakan nanti dimasukkan ya. URL-nya yang sudah masuk ke YouTube ya. Terus jumlah subscribernya kamu itu berapa ya. Pak, kalau boleh nggak Pak kalau ditampilkannya bukan di YouTube, misalkan di IG Story. IG Story atau IGTV, setahu saya terbatas ya. Waktunya terbatas ya. Jadi saya lebih memilih untuk dimasukkan di YouTube. Jumlah subscribernya silakan disesuaikan berapa ini ya. Kalau bagi yang sudah lama ya mungkin jumlahnya lumayan banyak ya. Nah, itu ya untuk pengumpulannya. Oke, sebelum saya beranjak ke penyusunan laporan, adakah pertanyaan tentang pengumpulan proyek akhirnya? Oke, sementara belum ya. Nanti boleh bertanya ya. Yang baru masuk silakan aktifkan kameranya ya. Saya ulangi, aktifkan kameranya. Ya, boleh bertanya juga ya. Oke, proyek akhirnya kurang lebih itu ya. Terus kita selanjutnya akan beranjak ke laporan penyusunan PKL ya. Laporan penyusunannya karena di sini posisinya pandemi, ditambah lagi karena memang topiknya sama, pembimbingnya sama, dudinya pun sama, maka kita bisa membuat atau meniru dari hasil yang kemarin. Ya, meniru dalam pengertian ini mereplikasi ya, tapi bukan jiplak sama persis ya, tapi dimodifikasi. Saya akan membuka yang mungkin kategorinya lumayan baik ya. Sebentar. Ini kok enggak. Oke, saya coba buka. Sebenarnya ini ada nggak sih ya? Oke, saya buka punyanya Ari ya. Sebentar. Tadi kayaknya ada kok ya, Ari. Oh ya ini. Saya buka punyanya Ari ya. Ini contoh ya. Oke, punyanya Mas Ari ini. Temanya mobile programming ya. Ini kebetulan saya yang bimbing juga ya. Jadi ketika saya bimbing siswa kelas 11 itu saya ambil topik yang bisa dilakukan full daring karena kalau untuk tema mobile programming itu lumayan sulit kalau harus full
daring ya. Nah, oke. Yang pertama di sini ada alamat covernya ya. Nanti tinggal ganti aja namanya kamu, nicknya, terus kelas ya, cukup jelas ya. Terus berikutnya ada lagi halaman daftar isi nanti. Ini nanti dibuat manual saja atau kalau sepanjang jumlah halamannya sama berarti ya sama ya. Kebetulan ini daftar isinya otomatis ya, yang buat hari otomatis. Nah, terus di sini harusnya bab 1 itu pendahuluan ya, ini salah ya. Jadi harusnya gini ya. Nah, gini harusnya ini. Bab 1 pendahuluan, terus bab 2 tinjauan umum ya. Jadi tinjauan umum itu ada sejarah instansi Amikom. Nah, jadi tugas kamu hanya nyusun di bab 3-nya aja. Ya. Ini sebentar. Bab 3 ya berarti di sini nanti mengenai bukan APP Inventor ya, mengenai KinMaster itu ya. Teori tentang KinMaster. Terus bagaimana menggunakan KinMaster ya, ini poin yang kedua ya. Terus poin yang ketiga mungkin editing video dengan KinMaster. Saya kemarin sudah ngasih PowerPoint-nya ya, bisa ngambil dari situ. Ya, apa itu KinMaster ya, terus bekerja dengan KinMaster misalkan. Terus editing video dengan KinMaster. Apa iya Pak, yang kayak gimana sih Pak materinya? Kemarin saya sudah ngasih PowerPoint-nya. Ya, dan sudah saya kirim di grup ya. Ini PowerPoint-nya. Jadi bab 3-nya itu tentang literatur tentang KinMaster. Itu ya. Tinggal comot-comot saja copy paste ke situ. Ya, sebentar. Ini. Nah, ini ya. Nah, saya sudah ngasih kemarin lah ngambil teorinya dari sini nggak apa-apa. Nah, ambil teorinya dari ini nggak ada ya. Ini sebentar. Ngambil teorinya dari sebentar tak cari ya. KinMaster. Oh, ini. Ya nanti saya kirim yang ini ya. Ini teorinya ya. Nah, jadi mengenai KinMaster gitu ya. Misalkan ini. Terus ini tampilannya. Ini nanti saya kirim ya untuk ngisi di bab ketiganya. Jadi bab 3 itu kajian pustaka tentang teori KinMaster ya. Jadi di sini saya buat salinannya dulu ya. Saya buat salinannya dulu. Nah, jadi yang pertama 3.1 ya. Ini ya. 3.1 mengenai KinMaster ini ya. 3.2 kerja dengan KinMaster. 3.3 editing video dengan KinMaster. Jadi 3 itu dasar atau nah, terus kita lihat di daftar isi ya. Empat itu bahasa itu bagaimana langkah kerja untuk menyelesaikan proyek ya. Materi 1 editing video. Ya, silakan. Terus 4.2 mempublikasikan melakukan review video ya. Proyek video. Terus 4.3 misalkan mempublikasikan video ke YouTube ini ya. Ini poin-poinnya.
tambahannya ya untuk bab 4 itu pembahasan ada prosedur penyusunan proyek editing video, terus melakukan review proyek editing video ini, terus terakhir mempublikasikan proyek editing video ke YouTube ya, gini ya. Itu bab 4 ya. Setelah bab 4 selesai, baru terakhir penutup ini ya. Ya, oke. Penutup itu ada kesimpulan, ya ada saran, ya. Oke. Ya, mungkin gitu ya. Nah, lampiran lembar pengesahannya nanti ini kamu tinggal edit ya. Tanggalnya ini nanti dikosongi dulu gini ya. Kalau ini tanggal 31 dulu ya. Kalau nanti buat kamu ini tanggalnya dikosongi. Guru pembimbingnya saya udah benar, ini nggak usah diutak-atik ya. Nanti tinggal tanggalnya dikosongi. Terus judul di sini kan membuat aplikasi remote SSH ya. Nah, nanti untuk kamu nanti disesuaikan ya. Judul video tersebut itu apa? Laporan praktik kerja lapang proyek editing video tentang apa begitu ya. Jadi tentang apa ya. Jadi di sini ini proyek editing video tentang ya temanya kamu apa itu kan, telah disetujui dan disahkan ya, tentangnya tentang apa ya itu ya. Ini untuk lembar pengesahan ya. Nah, ininya enggak agak sedikit kata pengantarnya sama aja lah ya, sama aja lah. Di sini ada keterangan membuat aplikasi mobile, ini diganti ya editing video itu ya, nanti disesuaikan untuk kata pengantarnya. Nah, ininya bab satunya sama semua ya, bab 2-nya sama ya, nggak perlu diedit. Nah, bab 3-nya ini yang perlu disesuaikan. Kalau di sini mengenal app inventor, berarti nanti di bab 3-nya nih mengenai KineMaster. Nanti 3.2 bekerja dengan KineMaster. Nanti 3.3 editing video dengan KineMaster. Ini ya di bab 3-nya. Oke, jadi ini perlu ada gambarnya Pak, ada. Dan di sini PowerPoint-nya ada gambarnya, tinggal kamu copy paste ke situ aja. Itu ya. Jadi ini udah tak siapin ya dasar teori buat bab 3-nya kamu. Ya, tinggal nanti intinya Kopassus ya, copy paste edit sedikit gitu. Nah, ini udah. Terus bab 4-nya uraian kegiatan PKL ya. Nah, di uraian kegiatan nanti di sini di bab 4 ini dikasih ya prosedur penyusunan proyek editing video. Prosedurnya gimana Pak? Mencari bahan-bahan ya, bahan-bahannya bisa dari yang sudah ada ya. Kalau yang dari yang sudah ada berarti sumbernya dari mana? Dari YouTube kah atau dari file punya siapa gitu ya. Kalau bisa sih bahannya kalau yang menyadar jelas ya sumbernya dari mana. Jadi kalau kamu punya bahan musik terus nggak tahu sumbernya ya harus dicari tahu ya. Ya, karena itu kalau kita mempublikasikan ke YouTube berarti kita harus mengikuti copyright-nya YouTube gitu ya. Jangan sampai kita mempublikasikan nggak tahu sumbernya dari mana terus kena ban gitu ya. Nah, jadi prosedur penyusunan proyeknya silakan. Pertama harus HP-nya spesifikasinya bagaimana dijelaskan. Terus setelah itu mencari bahan-bahannya ya. KineMaster-nya sudah diinstal versi berapa, terus bahan-bahannya ya. Suara, gambar, atau mungkin kamu butuh video, ini dijelaskan di poin yang pertama. Setelah keseluruhan jadi, langkah berikutnya poin 4.2 yaitu melakukan review. Ya, proses melakukan review itu proses praproduksi ya. Ya, praproduksi itu posisinya kamu sudah ada videonya, sudah hampir jadi, tapi perlu penelaahan ya. Karena harus dilihat sebelum dipublikasikan, harus dilihat kelayakannya ya. Divalidasi bahasanya gitu ya. Divalidasi oleh teman sejawat gitu. Wah, ini kualitas suaranya bagus enggak, terus transisinya, terus pemilihan warna, pemilihan font, pemilihan gambar, dan aspek-aspek yang lain yang sifatnya estetika gitu kan. Topiknya sesuai enggak gitu kan. Terus apa ada intronya enggak gitu kan. Kemarin kan sudah saya bagi ya. Kamu bisa boleh itu menjelaskan pada pelaksanaan review masing-masing siswa diarahkan oleh guru pembimbing untuk melakukan review sesuai dengan
rambu-rambu review yang sudah dibagi melalui formulir Google Online itu kan. Formulirnya itu di sini kamu lihat review dari teman, misal dari intro sudah relevan apa enggak, terus isi konten suara dan lain sebagainya, aspek-aspek yang lain sudah memenuhi apa enggak. Oh, dari review tersebut nanti dijadikan rekomendasi perbaikan. Nah, nanti dijelaskan masih di 4.2. Setelah rekomendasi selesai, masuk ke sini. Ya, jadi tahap publikasi itu setelah dilakukan penelaahan dan penelaahan itu telah dilakukan perbaikan itu ya. Sudah diperbaiki ya. Jadi nggak boleh loncat-loncat ya. Pak saya ganti tema itu kan. Temanya adalah video jauh banget gitu kan. Nah ya berarti harus direview ulang gitu ya. Karena nanti kalau kamu loncat-loncat nanti yang ngerjain bab 4-nya nanti bingung gitu ya. Jadi bab selesai, terus nanti bab 5-nya ya, bab 5-nya penutup. Jadi ini ada gambar-gambarnya ya, ini ya, contohnya Ari ya. Nah, Pak saya lupa nggak screenshot gitu, proses-prosesnya itu. Ya nggak apa-apa, nanti ditampilkan aja ini versi KineMaster-nya itu kan. Potongan skin-skinnya bagaimana itu kan ada ya. Screenshotnya masukkan ke sini. Nah, setelah ini selesai, nanti di bab 5-nya penutup ini ya. Penutupnya sih ini sama nggak apa-apa. Ya, sama nggak apa-apa. Terus di sini punyanya Ari ada lampirannya. Penilaiannya punya Ari ini kebetulan nilainya sangat baik ya. Dan ini ditampilkan di sini. Sakit izin alpanya nggak ada. Ya, selama untuk pembelajaran PKL daring ini, berarti sakit izin alpanya seluruh siswa untuk sementara ini saya pandang tidak ada yang alfa. Karena daring ya, daringnya kita kan sinkron juga ya. Sinkron dan asinkronnya di WhatsApp. Nah, terus di sini dikasih keterangan ya tanggal-tanggalnya dari tanggal berapa sampai berapa. Terus jurnal, ada jurnal juga ya. Nah, jurnalnya silakan nanti diisi. Diisi sesuai dengan apa yang kamu kerjakan di prosedur. Jadi jurnal mulai PKL tanggal berapa Pak? Terus kegiatannya apa itu kan? Kegiatannya mungkin diskusi atau bimbingan dengan guru. Wah saya nggak pernah aktif Pak gitu kan? Ditulis saja. Berarti kalau kamu nggak pernah aktif dengan guru pembimbingnya ditulis belajar mandiri untuk menginstal KineMaster gitu. Atau untuk mencoba proses rendering gitu. Bisa saja ya. Yang jelas jurnal nggak boleh kosong. Prinsip itu ya. Jurnal nggak boleh kosong. Ini semua tanggal ada semua punya Ari ya. Nah, terus lampiran foto proyek ya. Karena di sini KineMaster berarti kasih screenshot yang ada di KineMaster-nya plus yang sudah diupload di YouTube itu ya. Nah, itu. Nah, di YouTube kenapa saya sampaikan harus ada fotonya kamu itu supaya nanti otentik. Ini yang ngerjain siapa dan masuk di laporan juga. Kalau sampai nggak ada itu ya ini contoh ya, ini kan dia bikin aplikasi ya. Dan waktu itu saya sampaikan ke seluruh anak kelas 12 TKJ 1, 2, 3 yang bimbingan dengan saya, silakan dibuat halaman untuk info developer atau programmernya. Ada fotonya kamu dan posisinya potongannya rapi itu saya sampaikan. Karena nanti masuk ke laporan juga itu kan. Jadi nanti ketika masuk ke ini ya, masuk ke Amikom, ketika menilai itu yang dinilai itu laporannya bukan anaknya. Jadi semakin laporan itu baik, lengkap, ya maka dipandang baik gitu. Karena yang melihat keaktifan selama ini diserahkan ke gurunya, ke guru pembimbing, ya. Nah di sini ada alamat YouTube-nya ya, YouTube tentang penggunaan aplikasi ini. Jadi itu ya yang ingin saya sampaikan terkait tentang laporan. Terus deadline-nya sebisa mungkin ini tanggal 13 ya. 13. Nanti setelah ini ya, setelah UTS selesai sebisa mungkin laporannya selesai. H+3 setelah UTS selesai. Ya, karena kamu kan hanya ngerjain bab 3 sama bab 4 ya. Bab 1 2-nya kan ini sama. Jadi nggak perlu diutak-atik gitu ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya unduh dulu ini ya.
Saya unduh dulu, nanti saya kirim ke grup ya. Saya tata sebentar ya, biar nggak bingung. Isinya nanti silakan disesuaikan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Absen. Ya, absen saya. Yang tidak ikut ya. Aduh, tadi di mana absennya ya? Yang tidak ikut nanti video call dengan temannya. Ya, nggak ada pakai chat. Silakan video call dulu sama temannya. Ini ya daftar hadirnya. Dan pakai seragam OSIS. Ya, mau apa ya? Mau presensi hari ini. Saya tunggu sampai dengan jam 10 malam. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ada Mbak Erna? Mau tanya? Mbak Delia? Mbak Giska? Nggak ada? Oke. Udah cukup jelas berarti ya? Cukup jelas sama belas? Oke. Tak kirim ya. Oke, tak kirim. Ya, silakan. Pak, saya video call sama Sofi, Pak Syafika. Gimana suaranya kemersek itu? Saya Syafika Naila Febriani, video call sama Sofi, Pak, Pak punya Meet. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi nanti absennya sendiri-sendiri ya. Absennya nanti sendiri-sendiri. Nggak masalah. Oke, sebelum ini tak tutup, coba saya minta tolong diaktifkan semua kameranya. Coba sebelum ini tak tutup. Aktifin semua kameranya. Ayo. Ya, jangan dimatiin ya. Atik ini belum ya. Atik, Ferry, Fendi. Silakan semuanya aktifkan kameranya. Oke, ya terus yang lain. Ini ada yang belum loh. Ya, silakan yang lain juga. Siapa sih? Nila ini belum. Nila, Siska. Oke, silakan aktifkan dulu semua. Ya, jangan dimatikan ya. Oke, harus dimatiin sih lo. Oke. Udah ya. Saya nitip pesan satu ya, tolong ya. Di video itu di intro harus ada videonya kamu. Ya. Pakai seragam apa, Pak? Kita sepakati bersama ya. Seragamnya pakai seragam jurusan. Itu ya. Jadi jangan pakai seragam OSIS, pakai seragam jurusan biar tahu oh ini TKJ ini gitu. Kalau OSIS nanti kan jadi generik ya, nggak tahu ini jurusannya apa. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Silakan diisi referensinya. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.